Isu kontemporer oleh Bapak Tom Samonangan Simamura, Magister Hukum. Hai, perkenalkan kami Angkatan 23 Kelompok 3 CPNS Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini identitas kami. Mari kita bahas bersama kami, apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topic. Ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama, membuat list isu kontemporer. Yang kedua, teknik analisis ATKL. Yang ketiga, teknik analisis USG. Dan keempat, isu terpilih untuk diangkat. Hasil diskusi kelompok kami ada 4 isu kontemporer. Yang pertama, narkoba. Yang kedua, berita hoax. Yang ketiga, KKN. Dan yang keempat, COVID-19. Isu manakah yang paling relevan dan mendesak untuk diselesaikan? Mari kita bahas sama-sama dengan menggunakan analisis ATKL dan USG. Analisis ATKL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya dalam kegiatan aktualisasi. Teknik analisis ATKL: A. Aktual, sedang hangat dibicarakan. B. Problematik, menarik dan mendesak. K. Kalayak, menyangkut hajat orang banyak. Dan L. Layak, yaitu pantas dan relatif. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami menggunakan analisis ATKL. Yang kedua, menggunakan analisis USG. Analisis urgency, seriousness, dan growth adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Hasil diskusi kelompok kami: prioritas pertama, pandemi COVID-19. Prioritas kedua, berita-berita hoax. Prioritas ketiga, narkoba. Dan yang keempat, KKN. Nah, isu yang terpilih adalah perlunya optimalisasi penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di Indonesia, khususnya pada UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berikut berita COVID-19 di Indonesia. Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. COVID-19 di tanah air terus melonjak, bahkan melampaui negara-negara dengan kasus terburuk di dunia. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Bahwa kita harus saling mengingatkan untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Perjuangan para tenaga medis dalam melawan COVID-19 belum berakhir. Mereka yang berada di garda terdepan harus rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan nyawa untuk merawat pasien COVID-19. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus tidak boleh terputus. Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM level 2 sampai dengan 4 di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali. Ibu sedang susah merintih dan... Apa dampak virus COVID-19 bagi UMKM? Nah, pandemi Berikut sektor ekonomi jawabannya. dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul. Banyak kemudian pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat. Namun sebagian dari mereka ternyata mampu tetap bertahan dengan memanfaatkan sedikit peluang yang ada. Sepinya penjualan kue kering juga dialami pedagang kue kering di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Salah seorang pedagang mengatakan omset penjualan terjun bebas hingga 80%. Minat pembeli berkurang karena larangan mudik serta tertekannya daya beli masyarakat. Kalau telepon sedikit ya, karena daya beli turun, karena mungkin nggak ada pemasukan kali, kalau lama libur. Seminggu biasa, lebih ramai. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami penyelesaian masalah UMKM di tengah pandemi COVID-19.
kasih.